para tetua semuanya, selamat datang kembali di rumah kita, Rumah Tetua. Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu ya. Gak lupa Mimin RT juga ucapkan terima kasih banyak-banyak buat kalian yang selalu setia menunggu video baru dari Mimin. Oke, kalau gitu selamat bersantai dan menikmati alur kisah dari Xiaoyan. Cerita dilanjut di mana episode sebelumnya Xiaoyan muncul dan menyelamatkan anggota sekte bunga di saat-saat yang genting. Kemunculan tiba-tiba ini membuat suasana antara sekte langit mendalam dan sekte bunga semakin menegang. Liu Chang dengan tatapan gelapnya memandang sosok emas tersebut. Tanpa berkata-kata, raksasa itu menendang mayat Yao Hualiangjun dengan kekuatan yang mengerikan, melontarkannya lurus ke arah Liu Chang. Ekspresi Liu Chang berubah suram, ia pun mengulurkan tangan dan mayat Yao Hualiangjun seketika meledak menjadi kabut darah. Dengan murka, Liu Chang menginjak tanah dan melesat ke atas kepala raksasa emas. Ia berteriak lalu mengalirkan doki dari tubuhnya yang dengan cepat membentuk naga hitam besar. Naga hitam itu meraung dan menyerbu raksasa emas dengan kekuatan yang mengejutkan. Namun serangan tersebut dengan mudah diatasi oleh tinju emas Xiaoyan. Naga hitam besar itu hancur dan sisa badai energi menerjang Liu Chang. Tubuh Liu Chang terdorong mundur, menabrak batu besar setinggi 100 kaki yang seketika retak dan hancur menjadi debu. Para tetua dari sekte langit mendalam terkejut melihat Liu Chang yang berada di puncak kelas Dozun kalah dalam satu pukulan. Dan seketika kengerian pun muncul di mata mereka. Liu Chang berjuang bangkit dari debu dengan sudut mulut yang berdarah. Ia meraung marah dan memerintahkan tetua Qiu dan yang lainnya untuk menyerang bersama. Tetua yang hitam seperti bambu mengatupkan gigi dan mengangguk dengan ekspresi yang gelap. Dengan segera lebih dari 10 elit Dozun dari sekte langit mendalam mengarahkan doki mereka secara bersamaan, melancarkan banyak serangan kuat yang merobek ruang. Yun Yun pun berteriak memperingatkan, namun raksasa emas itu justru maju mengambil langkah-langkah besar yang menyebabkan getaran. Cahaya emas pun memancar dari tubuhnya dan membuatnya tampak seperti patung logam yang marah. Tanpa menggunakan keterampilan Do, setiap bagian dari raksasa emas itu mengandung kekuatan penghancur. Pukulannya membuat ruang runtuh, tinju emas raksasa itu menghantam serangan gabungan tersebut, menyebabkan semua keterampilan Do meledak. Badai energi yang menakutkan menerobos dan menghantam tubuh para ahli sekte langit mendalam. Semua ahli dari sekte langit mendalam seketika memuntahkan darah segar, terkecuali Liu Chang dan tetua hitam yang seperti bambu. Tubuh mereka terlempar jauh dan tergeletak di tanah. Liu Chang akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan melihat para ahli sekte langit mendalam yang tergeletak. Tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Meskipun begitu banyak yang menyerang bersama, mereka tetap tidak mampu melukai raksasa emas itu. Rasa dingin seketika menjalari hati Liu Chang saat mata emas raksasa yang dingin itu beralih ke arahnya. Ia mencoba berbicara, tetapi raksasa emas itu mengabaikannya dan melangkah maju. Bayangan besarnya seperti dewa kematian yang turun. Menyadari niat membunuh dari raksasa itu, Liu Chang menginjak tanah dan melarikan diri dengan kecepatan kilat dengan amarah yang berkelebat di matanya. Saat Liu Chang melarikan diri, cahaya keemasan tiba-tiba berkelebat di langit. Raksasa emas itu tiba-tiba muncul di belakangnya dan ketidakpercayaan memenuhi hati Liu Chang sesaat sebelum tinju logam emas itu menghantam punggungnya dengan kekuatan yang menakutkan. Pertahanan doki dari Liu Chang tak berguna. Kekuatan dahsyat itu mengalir ke tubuhnya, menghancurkan organ dalam dan tulang-tulangnya yang seketika menjadi debu. Liu Chang memuntahkan darah segar dan bercampur dengan organ yang hancur. Ekspresi garang masih tetap di wajahnya, tetapi kehidupan dengan cepat memudar dari matanya. Setelah mengalahkan Liu Chang hanya dengan satu pukulan, raksasa emas itu mendarat di depan Yun Yun dan membuat tetua sekte bunga terkejut. Mata emas yang dingin itu kemudian menatap langit utara ke arah pelarian anggota sekte langit mendalam yang tersisa. Angin berdesir dan sesosok hitam jatuh dan menghantam tanah. Sosok itu adalah tetua sekte langit mendalam yang sebelumnya melarikan diri. Beberapa sosok hitam lainnya berkumpul di belakangnya di tanah yang kosong. Yun Yun mengamati kelompok yang muncul. Matanya terfokus pada seorang wanita yang sangat dingin dan cantik menimbulkan keterkejutan di wajah Yun Yun. Yun Yun mengenalinya sebagai wanita yang ternyata adalah Cailin. Sementara itu Cailin menatap Yun Yun sebelum beralih ke raksasa emas. Ia mendengus lembut,
Menyadari alasan raksasa itu bertingkah begitu cemas dan marah karena kehadiran Yunyun. Yunyun sedikit terkejut saat Cailin menatapnya. Ia seolah teringat sesuatu dan matanya yang terkejut mendarat pada raksasa emas sambil bergumam, mungkinkah ini adalah Xiaoyan? Sosok Nalan Lianran di sampingnya membeku mendengar suara Yunyun. Ia mengangkat kepalanya dengan tercengang dan tidak percaya bahwa sosok kuat yang mengalahkan kelompok Sekte Langit Mendalam sendirian itu adalah Xiaoyan. Bersamaan dengan hal itu, cahaya emas meledak dari raksasa emas di depan banyak pasang mata. Tubuhnya dengan cepat menyusut dan berubah menjadi sosok kurus dalam waktu yang singkat. Sosok kurus tersebut berbalik dan wajah yang dikenal muncul di depan mata Yunyun dan Nalan Lianran. Yunyun tertegun sejenak saat mengenali wajah Xiaoyan, sebelum akhirnya pulih dan tersenyum pahit atas pertemuan kembali keduanya. Sementara itu, Xiaoyan segera menghampiri Yunyun dan memberikan botol giok berisi pil obat dari cincin penyimpanannya. Yunyun mengerti maksudnya dan mengambil satu pil untuk dirinya sendiri, lalu menyerahkan botol itu kepada Nalan Lianran untuk dibagikan kepada para tetua sekte bunga lainnya yang terluka. Setelah mengonsumsi pil pemberian dari Xiaoyan, kondisi Yunyun sedikit membaik. Pandangannya kembali menyapu Xiaoyan dan Cailin. Xiaoyan menjelaskan bahwa kelompoknya secara tidak sengaja memasuki wilayah kuno Wasteland sebelum akhirnya bertemu dengan anggota Sekte Langit Mendalam dan kemudian merasakan keberadaan kelompok Yunyun. Yunyun mengangguk mengerti, matanya kemudian tertuju kepada Cailin. Pertemuan mereka di tempat ini sangat tidak terduga. Mengingat sejarah pertemuan mereka sebelumnya di Kekaisaran Jiama dan di Sekte Mystic Cloud yang selalu tidak menyenangkan. Cailin hanya mengangguk singkat. Sifatnya yang dingin membuatnya tidak banyak berbicara. Yunyun yang juga memiliki harga diri memilih diam dan menghadapi sikap dingin Cailin. Akhirnya suasana pun menjadi sedikit canggung, membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman dan melirik dokter peri kecil dengan niat untuk mencari bantuan. Namun naas, Xiaoyan tidak mendapat respon dari dokter peri kecil seperti yang ia harapkan. Kikuk kan lau. Sementara itu, seorang tetua dari Sekte Bunga setelah meminum pil dari Nalan Lianran mendekati Xiaoyan untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Xiaoyan pun merendah dan berkata bahwa semua ini adalah karena hubungan baik antara Paviliun Bintang Jatuh dan Sekte Bunga. Selain itu, karena perkenalan lamanya dengan Yunyun juga merupakan alasan lain atas tindakannya. Xiaoyan lanjut bertanya, sudah berapa lama kelompok Sekte Bunga berada di wilayah kuno tersebut? Tetua itu lanjut menjelaskan bahwa mereka sudah berada di sana selama hampir 5 hari. Namun perjalanan mereka lambat karena tidak mengikuti rute yang benar. Mereka juga menarik perhatian binatang buas yang ganas dan mereka juga diserang oleh Sekte Langit Mendalam yang mengakibatkan kematian dari tetua Qinghua. Xiaoyan sedikit mengangguk dan menanyakan mengenai situasi dari faksi lain. Yunyun menjelaskan bahwa faksi lain kemungkinan besar sedang menuju panggung wilayah kuno. Area yang relatif aman namun masih berjarak 2 hari perjalanan dari lokasi mereka. Mendengar tentang wilayah panggung kuno, Xiaoyan pun merenung. Ia membutuhkan jantung bodhisatwa tetapi menyadari bahwa mendapatkannya sendirian mustahil karena pasti dijaga oleh binatang unik yang kuat. Ia perlu memanfaatkan kekuatan dari faksi lain. Terlebih Xiaoyan menyadari akan adanya potensi bertemu musuh seperti Hall of Soul di sana. Untuk saat ini mencapai panggung wilayah kuno adalah prioritas. Xiaoyan mengusulkan agar kelompok mereka bergabung dengan kelompok Yunyun untuk perjalanan selanjutnya demi kekuatan dan keamanan bersama. Setelah ragu sejenak dengan memikirkan kondisi kelompoknya yang terluka dan suasana di sekitar kelompok Xiaoyan, Yunyun akhirnya menyetujuinya. Yunyun menyerahkan rute ke arah timur karena rute barat yang lebih dekat dijaga oleh Ancient Heaven Demon Python yang sangat kuat. Mendengar nama piton iblis surgawi kuno ini juga menarik perhatian Xiaoyan. Ia teringat bahwa darah binatang ini sangatlah berguna untuk memperkuat tubuh fisiknya. Hal ini adalah sesuatu yang ia butuhkan untuk melatih tubuh kaca King Kong ke puncaknya. Ia juga tahu tentang kolam darah yang biasa dibuat piton ini yang kaya akan energi. Setelah memastikan Yunyun pernah melihat langsung binatang itu dan nyaris tidak bisa lolos, Xiaoyan menyatakan niatnya untuk mencari piton tersebut. Kelompok Yunyun pun terkejut mendengar rencana nekat Xiaoyan. Namun Xiaoyan meyakinkan bahwa ia punya rencana dan tidak akan bertindak gegabah. Terlebih lagi Xiaoyan percaya bahwa gabungan kekuatan mereka bisa menghadapi piton tersebut.
Yunyun meskipun merasa sedikit menyesal telah memberitahu Xiaoyan tentang piton tersebut, akhirnya pasrah dan setuju untuk pergi bersama. Karena banyak kelompoknya yang terluka, maka ia berpikir akan lebih berbahaya jika berpisah. Terlebih lagi mereka mengetahui rute menuju lokasi piton itu. Xiaoyan pun berterima kasih dan berjanji akan menjaga keamanan bagi kelompok Yunyun. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat selama setengah jam sebelum berangkat. Saat beristirahat, Xiaoyan tiba-tiba merasakan sesuatu dan menyuruh semua orang menyembunyikan aura mereka. Karena Xiaoyan merasakan ada orang lain yang mendekat. Mereka segera bersembunyi di hutan. Dan tak lama kemudian, sekelompok besar sosok terbang melintasi langit dengan kecepatan tinggi. Xiaoyan mengamati mereka dan mengenali pemimpin kelompok itu yang ternyata adalah Feng Qing'er dari suku Heaven Demon Phoenix. Xiaoyan terkejut menyadari kekuatan Feng Qing'er yang telah melonjak drastis setelah pertemuan terakhir mereka, yang kini ia telah melampaui ahli puncak Dozun biasa. Ia juga merasakan tekanan samar yang berbeda darinya yang mirip dengan tekanan dari Xian. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah tekanan dari Phoenix Surga kuno. Xiaoyan menyimpulkan bahwa Feng Qing'er pasti telah mendapatkan kesempatan besar. Kesadaran ini pun memperkuat tekad Xiaoyan. Menghadapi musuh yang kekuatannya meningkat pesat, ia merasa tertekan dan semakin yakin harus pergi ke tempat piton surga iblis kuno. Xiaoyan harus menggunakan kolam darahnya untuk menyempurnakan King Kong Glass Body dan menerobos ke tingkat Dozun bintang 9. Gunung curam dan berbahaya menjadi wilayah kekuasaan Ancient Heaven Demon Python, seekor binatang mutasi yang sangat langka. Meskipun garis keturunannya dekat dengan leluhur klan ular kuno, hasrat membunuhnya yang kuat membuatnya kurang cerdas dibandingkan dengan suku Nine Sirin Deep Ground Python. Target Xiaoyan bukanlah darah piton tersebut, melainkan Heaven Demon Blood Pool. Karena tempat itu adalah tempat akumulasi energi dan harta karun selama ratusan tahun. Dipandu oleh Yunyun, kelompok Xiaoyan dan rombongan dari Sekte Bunga mendekati gunung berkabut hitam itu. Mereka menekan aura serendah mungkin, namun keberadaan mereka segera terdeteksi oleh sang piton. Ekor ular hitam raksasa tersebut melesat keluar dari kabut dan menyerang kelompok Xiaoyan dengan kejam. Xiaoyan segera bereaksi dan mengaktifkan King Kong Glass Body. Tubuhnya seketika membesar menjadi raksasa emas setinggi puluhan kaki ketika menahan serangan ekor tersebut dengan tinjunya. Pertarungan pun dimulai saat Ancient Heaven Demon Python yang utuh dan mengerikan dengan wujud raksasa dan kepala yang mirip wajah manusia ganas keluar dari sarangnya. Atas perintah dari Xiaoyan, serangan gabungan pun segera dilancarkan. Cailin berubah menjadi piton penelan surga 7 warna raksasa. Meskipun garis keturunannya memberikan tekanan pada Demon Python, kekuatan Demon Python yang berada di puncak bintang 5 Dozun masih lebih unggul. Xiaoyan dalam wujud raksasa emasnya terus menyerang secara fisik dan berhasil merusak sisik dan tubuh piton tersebut. Tetua King Chen, Yunyun, dokter peri kecil dan yang lainnya juga turut menyerang dari berbagai arah dengan dogi mereka. Namun Demon Python mengabaikan serangan-serangan itu dan memfokuskan serangan balasannya kepada Xiaoyan menggunakan ekornya. Xiaoyan pun menahan rasa sakit, mencengkram ekor piton itu dan menyalurkan api ungu coklat miliknya ke tubuh lawannya dan membakar kabut hitam pelindungnya. Piton itu seketika mengamuk kesakitan, meronta-ronta dengan liar hingga menghancurkan gunung di sekitarnya. Di tengah kesulitan menahan perlawanan sengit piton, King Lin segera memberikan instruksi kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memutar paksa kepala Demon Python agar menghadap ke arah Cailin. Saat mata merah darah piton itu bertemu dengan mata hiok goblok. Saat mata merah darah piton itu bertemu dengan mata hijau giok King Lin yang menampilkan 3 bunga berputar, kekuatan jiwa dari pupil matanya bekerja. Tubuh raksasa piton itu seketika menegang, menjadi lemas, dan niat membunuh serta keganasan di matanya memudar dengan cepat. Xiaoyan pun merasa lega melihat potensi kekuatan mata iblis King Lin. Meskipun ia ragu apakah kekuatan King Lin saat ini cukup untuk mengendalikan makhluk setingkat puncak Dozun bintang 5 itu. Keraguan Xiaoyan terbukti saat ular iblis langit kuno mulai melawan pengaruh mata iblis. Makhluk itu bergetar hebat dan melepaskan kabut hitam pekat sebagai bentuk perlawanan terhadap niat King Lin. Menyadari kesulitan ini, Xiaoyan pun segera bertindak. Ia melancarkan api surgawi untuk membakar kabut hitam yang menyelimuti ular iblis tersebut. Secara bersamaan, Xiaoyan memerintahkan penekanan lebih lanjut.
Cailin dalam wujud piton penelan surga 7 warna mengerahkan tekanan spiritual yang berasal dari garis keturunannya. Tekanan jiwa ini menyurutkan kabut hitam dari ular iblis tersebut. Sementara itu, dokter peri kecil, Yun Yun, tetua King Cheng dan yang lainnya melepaskan pilar-pilar Doki, mengikat ular iblis langit kuno seperti tali raksasa. Meskipun kuat, ular iblis tersebut tidak dapat melepaskan diri dari tekanan gabungan tersebut dan hanya bisa meraung marah. Melihat ular iblis yang masih berjuang keras, Xiaoyan mendesak King Lin untuk segera menyelesaikan prosesnya. King Lin pun mengangguk dan mulai membentuk segel tangan yang rumit. Sebuah raungan kuno yang dalam terdengar samar dari tubuhnya, dan ruang di belakangnya seketika terdistorsi. Sosok ilusi ular raksasa berkepala 9, yaitu ular surgawi kuno pun muncul, memancarkan aura purba yang sangat menakutkan. Kemunculan ilusi ular surgawi kuno ini akhirnya menanamkan rasa takut yang mendalam pada ular iblis langit kuno. Jiwanya benar-benar tertekan oleh kehadiran 2 garis keturunan ular leluhur. Memanfaatkan momen ini, King Lin sepenuhnya mengaktifkan pupil giok hijaunya. 3 bunga di matanya mekar, menampakkan pupil iblis berwarna hijau giok yang dingin di tengahnya. Saat pupil iblis itu terbuka, ruang di depannya retak dan tubuh ular iblis langit kuno tersebut membeku seketika. Xiaoyan merasakan bahaya dari kekuatan mata iblis yang tidak membedakan kawan ataupun lawan. Ia pun segera memerintahkan semua orang untuk mundur. Mereka pun berhamburan menjauh. Mata iblis King Lin kemudian menembakkan seberkas sinar hijau giok seukuran ibu jari yang mengenai kepala ular iblis langit kuno dengan kecepatan kilat, meninggalkan jejak bunga hijau seukuran telapak tangan. Seketika kekerasan di mata ular iblis itu pun lenyap dan digantikan oleh kekosongan yang lembut. Setelah berhasil, King Lin pun menutup matanya dan ilusi ular surgawi kuno di belakangnya seketika menghilang. Xiaoyan mendekat dan memastikan bahwa ular iblis langit kuno ini kini berada di bawah kendali King Lin. King Lin pun mengonfirmasi, menjelaskan bahwa keberhasilan itu juga berkat upaya kelompok yang melemahkan ular iblis serta tekanan spiritual dari Cailin. Dengan terkendalinya ular iblis tersebut, kelompok Xiaoyan segera bergerak menuju gunung untuk mencari kolam darah iblis langit. Berkat ular iblis yang telah mengusir semua makhluk buas lain di gunung itu, mereka pun dengan mudah menemukan gua tempat tinggalnya. Gua itu gelap, lembab, dan dipenuhi tumpukan tulang belulang termasuk tulang-tulang manusia. Di ujung gua, mereka menemukan tujuan mereka, yakni sebuah kolam berukuran 100 kaki berisi darah kental berwarna merah cerah. Energi yang sangat padat terpancar dari kolam darah tersebut. Xiaoyan akhirnya memutuskan untuk menggunakan kolam darah ini untuk memperkuat dirinya. Memperkirakan prosesnya akan memakan waktu 2 hingga 3 hari. Xiaoyan menginstruksikan kepada King Lin agar ular iblis langit kuno yang baru saja ia tundukkan menjaga gunung selama ia berkultivasi. Meskipun Cailin menyuarakan kekhawatiran tentang bahaya energi keras di dalam kolam, Xiaoyan meyakinkan bahwa ia bisa mengatasinya berkat konstitusi tubuhnya yang kuat dan armor kuno naga Phoenix yang tersembunyi. Setelah yang lain mundur, Xiaoyan berdiri di tepi kolam darah, merenungkan energi liar di dalamnya. Dengan tekad yang bulat, ia pun melompat ke dalam kolam darah. Begitu tubuhnya masuk, kolam darah iblis langit yang tenang segera mendidih hebat, mengeluarkan suara misterius seperti guntur yang menyebar ke kejauhan. Xiaoyan merasakan sakit yang sangat luar biasa saat melompat ke dalam Heaven Demon Blood Pool. Energi yang liar dan penuh kekerasan di kolam segera menyelimuti tubuhnya dan menyebabkan rasa sakit yang korosif dan menusuk. Asap putih pun mengepul saat energinya bersentuhan dengan kulitnya. Menahan rasa sakit, Xiaoyan pun mengubah segel tangannya dan melepaskan api surgawi tubuhnya untuk membentuk penghalang api pelindung. Api tersebut segera menguapkan sifat liar energi kolam, menyisakan energi murni yang lebih lembut. Setelah disempurnakan oleh api surgawi, energi murni ini mulai meresap ke dalam tubuh Xiaoyan. Saat gelombang energi murni terus memasuki tubuhnya, Xiaoyan merasakan kekuatan fisiknya perlahan meningkat. Dia menyadari bahwa tempat ini adalah lokasi latihan yang sempurna untuk menyempurnakan teknik King Kong Glass Body dan menerobos bintang ke-9 Dozun. Meskipun energi di kolam ini sangatlah besar karena akumulasi ratusan tahun oleh Ancient Heaven Demon Python, energi tersebut sangat tidak murni dan berbahaya bagi kultivator biasa. Namun berkat api surgawi yang dimiliki Xiaoyan,
Ketidakmurnian tersebut dapat dihilangkan dan menyisakan hanya esensi yang bermanfaat. Xiaoyan duduk bersila di tengah kolam darah, menyerap energi yang terus mengalir masuk dan matanya terpejam saat ia menunggu momen terobosannya. 2 hari pun segera berlalu. Di luar gua, terdapat Cailin, dokter peri kecil, Yunyun dan yang lainnya menunggu di gunung yang dijaga oleh Ancient Heaven Demon Python yang dikendalikan oleh King Lin. Kehadiran binatang buas puncak kelas Dozun ini menghalangi para ahli lain yang mendekat, memberikan ketenangan bagi kelompok tersebut selagi mereka menanti Xiaoyan menyelesaikan kultivasinya. Beralih ke dalam gua, air di dalam Heaven Demon Blood Pool telah berkurang setengahnya dan warnanya memudar karena sebagian besar energinya telah diserap oleh Xiaoyan selama 2 hari. Sosok Xiaoyan yang separuh tubuhnya masih terlihat tampak lebih kemerahan. Xiaoyan tetap tak bergerak seperti patung, namun energi dahsyat terasa bergolak di dalam dirinya seperti gunung berapi yang menunggu untuk meletus. Pada hari ketiga, air di dalam kolam benar-benar habis, memperlihatkan tumpukan tulang putih di dasarnya. Xiaoyan duduk di antara tulang-tulang itu dengan cahaya berwarna darah samar-samar menyebar di bawah kulitnya. Setelah sekitar 2 jam di dalam keheningan, riak tak kasat mata tiba-tiba menyapu dari tubuh Xiaoyan, menghancurkan tulang-tulang di sekitarnya menjadi debu dan mengguncang seluruh gua. Aura Xiaoyan melonjak secepat kilat dan sekeras guntur. Suara teredam muncul dari dalam jiwanya saat dokinya melonjak liar. Retakan pun menyebar dari tempatnya duduk dan menutupi dasar kolam. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dan kilatan darah terlihat dari dalamnya. Xiaoyan pun mengaktifkan King Kong Glass Body. Cahaya keemasan cemerlang memancar saat tubuhnya membengkak dengan cepat mencapai ketinggian 89 kaki sebelum sedikit melambat. Dengan teriakan penuh tekad, tubuhnya mengatasi batas tersebut dan membesar lagi hingga mencapai 90 kaki. Sosok raksasa emas berdiri di dalam gunung dan memancarkan aura yang tak terbendung. Raksasa itu menekuk kakinya dan menghentak tanah dengan keras, menyebabkan tanah di sekitarnya amblas. Kemudian seperti bola meriam, raksasa itu melesat ke atas dan menembus puncak gunung dan membentuk terowongan besar dengan kekuatannya. Dalam sekejap, Xiaoyan telah menembus gunung dan muncul di atas langit. Raksasa emas itu berhenti di angkasa, melepaskan raungan dahsyat yang mengguncang bumi. Kelompok Cailin yang merasakan getaran hebat terbang ke udara dan menyaksikan sosok raksasa emas yang baru saja keluar dari gunung. Cailin merasakan aura kuat Xiaoyan dan bergumam, mungkinkah Xiaoyan telah berhasil menerobos ke bintang 9 Dozun? Tetua King Cheng dan tetua lainnya dari Sekte Bunga menghela nafas kagum melihat kecepatan latihan Xiaoyan yang luar biasa. Dan mereka pun merasa malu dibandingkan dengan kemajuannya yang pesat. Nalan Yanran menatap sosok perkasa di langit itu. Kesuraman terlintas di matanya saat dia merenungkan pria yang pernah dianggapnya sampah dan kini telah jauh melampauinya. Dia menyadari perasaan samar yang telah tumbuh untuk pria yang seharusnya menjadi suaminya. Meskipun dia tahu itu mungkin hanyalah angan-angan sepihak. Gemuruh dahsyat yang menyerupai guntur mereda dengan gelombang suaranya yang menyebar luas. Setelah dentuman itu menghilang, sosok keemasan di langit dengan cepat menyusut kembali ke bentuk aslinya. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya keemasan yang menarik perhatian semua orang diiringi dengan tawa bahagia. Tetua King Cheng pun memberikan selamat kepada Xiaoyan dengan tawa bahagia. Xiaoyan juga membalas ucapan selamat itu dan mengakui bahwa terobosan ini adalah terobosan yang menguntungkan. Xiaoyan menggerakkan tubuhnya dan merasakan pancaran kekuatan yang sangat penuh. Dibandingkan dengan 3 hari sebelumnya, Xiaoyan sekarang merasa jauh lebih kuat. Berada di puncak Dozun bintang 8 dan selangkah lagi mencapai bintang ke-9, perbedaan kekuatannya sangatlah besar. Berdasarkan perkiraannya, jika ia mengerahkan King Kong Glass Body dan kekuatan tatokan secara bersamaan, kekuatannya akan setara dengan ahli puncak Dozun dengan 4 atau 5 perubahan. Lebih jauh lagi, dengan tambahan Great Heaven Creation Palm dan keterampilan Do kuat lainnya, dia yakin akan mampu melawan ahli Dozun dengan 6 perubahan. Gokil!